Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami dari kelompok PPKN yang beranggotakan saya Abdul Aziz Dan saya Muhammad Alvin Reza Cantika. Saya Muhammad Wafin Nur Iskandar. Saya Muhammad Raksadi Putra. Saya Kalisa Putri Karina. Saya Desina Fitriya Zuna. Dan di video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang kemerdekaan berpendapat. Jadi apa itu kemerdekaan berpendapat? Oke, makna kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau pandangan secara lisan maupun tulisan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak manapun selama tetap menghormati orang lain dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Nah, kan setiap menyampaikan pendapat itu tuh ada kewajibannya, tidak selalu Benar asal. Nah, sekali. kewajiban berpendapat itu apa aja sih, Bian? Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat atau protes tentang apa yang tidak adil ataupun hukum-hukum yang menurut masyarakat kurang adil. Dan juga warga negara Indonesia berhak memiliki memiliki kesempatan untuk protes atau komplain tentang hukum atau peraturan-peraturan yang tidak adil. Oke, sudah. Oke. Nah, lanjut ke Inai. Inai akan membahas apa? Sih, sabar. Aku tuh berpendapat tentang seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang yang menyanyikan tentang beberapa pasal seperti pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat gitu. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi, Di? Nah, setiap menyampaikan pendapat itu ada tempat-tempatnya kan. Benar Seperti sekali. yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan terjadi demonstrasi itu. Ya. Nah, itu kan terjadinya di rumah-rumah anggota DPR yang menyalahi etik atau ya seperti itulah. Dan di gedung DPR dan MPR. Nah, di mana saja sih kita bisa melakukan demonstrasi atau kegiatan menyampaikan berpendapat? Di mana saja? 1. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau banyak. Salah satu itu kegiatan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demokratis di muka umum dengan aman dan tertib. Kedua, pawai yang dilakukan untuk mengeluarkan pendapat secara arak-arak yang dilakukan di jalan umum. Biasanya kegiatan pawai itu dilakukan ada acara ulang tahun desa dan hari-hari tertentu. Oke. Lanjut lagi, guys. Lanjut. Sebagai mimbar bebas yaitu menyampaikan kegiatan pendapat di muka umum seperti yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Peran melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik yaitu massa cetak atau elektronik sebagai penulis pendapat opini di surat kabar maupun media sosial seperti hasil keputusan pengadilan melalui video yang diunggah di media sosial. Di apa media sosial ini masyarakat makin mudah pendapat menggunakan gawai di tangannya, meskipun pendapat tersebut hendaknya disampaikan dengan mengedepankan nilai-nilai etika dalam pendapatnya. Nah, jadi gini lah Ya,
setiap penyampaian berpendapat kan itu ada tempat dan kondisi. Nah, kalau boleh tahu ini tempat dan kondisi apa saja yang tidak dibolehkan? Jadi bolehkan seperti tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan laut maupun udara, stasiun rel kereta api, dan terminal angkutan darat dan objek-objek vital lainnya. Kalau kayak waktu, tempat, ada nggak kayak gitu misalnya kayak lagi tanggal berapa tuh nggak boleh demo kayak gitu-gitu? Oh, seperti contoh pada hari nasional maupun malam hari. Oke. Kenapa malam hari Kak? Karena mengganggu warga, Ketertiban ya? ya, karena mengganggu waktu warga yang istirahat sedang, warga. ya. Oke, boleh lah. Nah, menurut saya dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam pengawasan, kritik, dan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, kita juga dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas lah. Jadi tidak hanya DPR dan MPR saja, tapi kita juga bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, jadi kemerdekaan berpendapat ini kita tidak boleh asal gitu. Kita harus tetap mengikuti asas dan etik, maupun di real life dan maupun di gadget atau digital ya. Sekarang di era digital banyaknya maraknya, dan kemerdekaan berpendapat juga harus senantiasa menyampaikan pesan-pesan yang sangat moral dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Oke, dengan ini video ini semoga kedepannya bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin segitu saja video yang kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.